Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di ruang pengembangan diri. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai cara mengatasi insecure. Teman-teman semuanya, tentu teman-teman pernah mengalami yang namanya insecure. Ketika teman-teman mengalami insecure, artinya teman-teman itu merasa bahwa teman-teman itu mengalami kegagalan, kecemasan akan hidup di masa depan misalnya, ataupun hal-hal lain. Teman-teman semuanya, ketika teman-teman itu mengalami insecure, apa yang akan teman-teman lakukan? Respon apa yang teman-teman berikan ketika teman-teman mengalami insecure? Secara umum, ada dua respon yang dapat dilakukan. Yang pertama, respon yang sifatnya positif dan respon yang sifatnya negatif. Tentu yang baik adalah respon yang positif. Namun sebelum saya membahas mengenai bagaimana cara mengatasi insecure, kita perlu tahu dulu apa itu insecure. Menurut saya, insecure itu dapat diartikan sebagai perasaan tidak aman yang mungkin setiap orang rasakan di dalam setiap kehidupannya. Rasa tidak aman ini, atau yang sering disebut dengan insecure, terjadi di saat teman-teman itu merasa diri teman-teman itu kekurangan, malu, bersalah, bahkan sampai rasa tidak mampu akan melakukan sesuatu. Nah, ketika teman-teman pada posisi tersebut, teman-teman biasanya akan mengalami yang namanya insecure. Lalu bagaimana cara teman-teman itu mengetahui bahwa teman-teman itu sedang mengalami insecure atau tidak? Nah, ada beberapa tanda yang teman-teman bisa perhatikan. Jika tanda-tanda itu ada pada diri teman-teman, berarti teman-teman pada saat itu sedang mengalami yang namanya insecure. Yang pertama, teman-teman tidak ingin keluar dari zona nyaman. Banyak orang yang tidak bisa atau tidak ingin keluar dari zona nyamannya. Biasanya ini diakibatkan oleh pengalaman di masa lalu yang tidak mengenakan, seperti teman-teman pernah dikecewakan, teman-teman pernah dikhianati, atau perasaan buruk lainnya yang terjadi pada diri teman-teman di masa lalu. Berbagai macam ketakutan ini secara tidak langsung ini tidak baik untuk perkembangan diri teman-teman. Jadi teman-teman itu akan sulit berkembang ketika teman-teman sulit atau tidak ingin keluar dari zona nyaman. Itu yang pertama. Tanda yang kedua, teman-teman mulai suka membandingkan diri teman-teman dengan orang lain. Teman-teman perlu ingat bahwa setiap orang itu memiliki waktunya masing-masing di dalam setiap kehidupannya, baik itu tentang kesuksesan, tentang menikah, ataupun hal lainnya. Nah, membandingkan diri teman-teman dengan orang lain pada dasarnya itu akan menghambat diri teman-teman untuk berkembang. Maka inilah tanda kedua yang harus teman-teman secepatnya tinggalkan. Kemudian tanda yang ketiga, memandang rendah diri sendiri. Hal ini wajar terjadi pada setiap manusia. Bisa disebabkan mungkin karena pengalaman masa lalu yang buruk, sehingga menjadikan seseorang tidak merasa pede atau percaya diri. Jika teman-teman berada di fase ini, maka teman-teman cobalah untuk memahami diri sendiri, sehingga teman-teman itu mampu atau lebih bisa menghargai diri teman-teman sendiri. Jadi jangan biarkan teman-teman itu memandang bahwa diri teman-teman itu rendah atau rendah diri. Jangan seperti itu. Teman-teman itu adalah orang yang hebat. Kemudian tanda yang keempat, harus mendapat pujian dari orang lain. Nah, ini tanda yang keempat ini, teman-teman
cenderung mengalami minder terhadap dirinya sendiri. Bahkan teman-teman ketika ingin melakukan sesuatu atau melakukan sesuatu, teman-teman selalu berharap pujian dari orang lain. Misalnya teman-teman membuat story, membuat status di WhatsApp, di IG, di Twitter. Ketika teman-teman itu mendapatkan likes yang banyak atau follower di media sosial, maka teman-teman akan senang. Tetapi ketika teman-teman tidak ada yang likes ataupun follower yang mengikuti teman-teman, maka teman-teman akan merasa insecure. Nah, itu tanda bahwa teman-teman itu insecure. Jadi lakukan yang terbaik, jangan mengharap pujian dari orang lain. Kemudian yang kelima, menghindari komunikasi dengan orang lain. Saat teman-teman itu mengalami insecure, teman-teman cenderung untuk menghindari berinteraksi dengan seseorang. Terlebih interaksi di dalamnya berisi tentang berbagai pencapaian. Nah, ketika teman-teman berada pada situasi komunikasi tersebut, teman-teman itu cenderung akan menghindar. Sebenarnya ketika teman-teman berada dalam situasi tersebut, teman-teman bisa mengambil pelajaran, bisa mengambil inspirasi dari orang lain yang sudah dahulu mencapai capaian yang lebih dibanding dengan diri kita. Jadi itu 5 tanda bahwa teman-teman itu sedang mengalami insecure. Lalu bagaimana cara mengatasi insecure itu sendiri? Ada beberapa cara yang teman-teman bisa lakukan untuk mengatasi insecure ini. Yang pertama, fokus dalam menjadi dan mencintai diri sendiri. Lebih menjadi kemudian mencintai diri sendiri membuat teman-teman itu bisa mengetahui kekuatan dan kelemahan yang ada pada diri teman-teman, sehingga teman-teman akan lebih cepat dan memahami akan karakteristik teman-teman atau diri teman-teman. Hal ini bertujuan agar memudahkan langkah teman-teman ke depannya untuk mengetahui dan mengembangkan apa yang sebenarnya menjadi passion teman-teman semuanya. Harapannya adalah agar teman-teman bisa fokus dengan tujuan dan proses teman-teman, bukan oleh proses dan tujuan orang lain, tapi proses pada diri teman-teman sesuai dengan apa yang teman-teman sukai. Itu yang pertama. Cara yang kedua, teman-teman jangan bandingkan diri teman-teman dengan orang lain. Membanding-bandingkan diri dengan orang lain tidak selamanya berujung negatif, tetapi pada umumnya banyak energi yang terbuang akibat melakukannya. Dan secara tidak langsung, membanding-bandingkan diri dengan orang lain itu bersifat toksik. Terlebih membanding-bandingkan dirimu dengan seseorang di media sosial. Nah, itu tidak baik, cenderung toksik gitu. Tetapi jika teman-teman membandingkan diri teman-teman dengan orang lain, kemudian teman-teman termotivasi, itu menjadi baik. Tapi pada kenyataannya tidak seperti itu. Kemudian langkah yang ketiga, pilih teman yang mensupport dirimu atau teman yang mendukung akan capaian teman-teman. Lingkungan pertemanan dan cara bergaul teman-teman merupakan salah satu faktor yang menentukan sifat dan karakteristik yang ada pada diri teman-teman. Berteman dengan orang yang mensupport teman-teman akan mendorong teman-teman untuk semakin percaya diri. Tetapi jika teman-teman itu berteman dengan orang-orang yang tidak mensupport teman-teman, maka lingkungan tersebut akan lebih mendukung lagi untuk teman-teman itu berada pada fase atau berada dalam kondisi insecure. Kemudian yang keempat, temukan kelebihan dan keunikan diri teman-teman. Mencoba untuk mencari kelebihan dan keunikan yang teman-teman miliki, ini akan lebih bermanfaat dibandingkan teman-teman hanya fokus membandingkan diri teman-teman dengan orang lain. Karena bisa jadi kelebihan dan keunikan yang teman-teman miliki itu menjadi nilai yang sangat tinggi dan berguna bagi diri teman-teman di masa yang akan datang. Kemudian
langkah yang kelima yang terakhir adalah selalu bersyukur. Cara terakhir adalah dengan selalu bersyukur. Dengan bersyukur, banyak beban pikiran yang teman-teman pikirkan akan perlahan berkurang dan bahkan hilang seiring dengan berjalannya waktu. Tapi yang perlu teman-teman ingat adalah bersyukur saja tidak cukup. Teman-teman harus tambahkan dengan selalu berusaha dan berdoa sekuat tenaga, atau dengan kata lain teman-teman harus bertawakal. Oke teman-teman semuanya, itu 5 cara mengatasi insecure yang terjadi pada diri kita. Terima kasih sudah menyaksikan channel ini. Selamat berjumpa kembali di episode-episode selanjutnya.